Gadis yang bijak. Suatu hari, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang lelaki tua di sebuah pondok kecil. Dia sangat miskin dan akan sengsara jika bukan karena putri satu-satunya, Laila. Dia adalah gadis yang benar-benar cantik dan juga gadis yang sangat bijaksana. Setiap hari mereka akan berangkat ke pasar dan akan meminta sedekah, tapi mereka tidak akan mendapat cukup makanan. Beberapa malam mereka bahkan akan kelaparan. Pada suatu malam, lelaki tua itu duduk dan memandangi putrinya dengan sedih ketika dia menyenandungkan sedikit nada. Anakku tersayang, aku sangat menyesal kau harus menderita kehidupan yang begitu sulit. Aku berharap bisa memberi kau lebih baik. Jangan khawatirkan dirimu, Papa. Aku cukup senang dengan apapun yang Papa berikan kepadaku. Dan untuk makanan malam ini, biarkan saja. Aku akan berusaha lebih keras besok. Tapi lelaki tua itu masih sedih. Dia mencintai putrinya satu-satunya dan ingin memberikan yang terbaik kepadanya. Dia bangun sepanjang malam dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Dia menatap bulan yang bersinar cerah dan berharap itu akan memberinya beberapa jawaban. Keesokan harinya, pria tua itu pergi ke istana kerajaan. Saat menemuinya, raja menatap lelaki tua itu dari atas ke bawah, bertanya-tanya apa yang mungkin diinginkannya. Yang mulia, merupakan suatu kehormatan berada di hadapan kau. Aku datang ke sini untuk bertanya apakah yang mulia bisa memberiku beberapa koin emas hanya untuk hari ini. Dan aku tidak akan pernah meminta apapun lagi. Pria ini datang dengan pakaian kotor seperti itu. Namun, dia berbicara seperti bangsawan. Bagaimana itu mungkin? Saudara yang terkasih, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu? Putriku yang mengajariku berbicara seperti itu. Karena dia mengatakan bahwa kata-kata adalah hal yang tak ternilai bagi kita semua. Dia sangat pintar. Aku tidak akan menjadi apa-apa tanpanya. Kalau begitu, biarkan aku menguji seberapa pintar dia. Ambil telur ini untuk putrimu dan minta dia untuk menetaskan ayam dari telur ini. Jika dia berhasil, kau akan diberi hadiah. Namun, jika kau tidak mendapatkan telur yang menetas, kau akan dihukum. Pria tua itu berkecil hati. Dia berjalan pulang ke pondoknya dengan sedih dan menceritakan segalanya kepada putrinya. Sayangku, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah keranjang telur yang diberikan raja kepada kita. Mengapa, Papa? Telur-telur ini direbus. Mereka tidak akan bisa menetas. Apa? Maka kita pasti akan dihukum. Jangan khawatir, Papa. Pergi dan istirahat. Aku pasti akan menemukan jawaban untuk ini. Lelaki tua itu pergi untuk beristirahat, meninggalkan Laila dengan telur-telur itu. Di malam hari, Laila pergi untuk bicara dengan ayahnya, yang dalam kondisi sangat khawatir. Papa, dengarkan apa yang aku katakan. Bawalah kacang rebus ini denganmu, dan tanamlah di ladang. Ketika raja lewat, berteriaklah dengan keras, "Oh, biarkan kacang rebus tumbuh dan panen menjadi baik." Dan ketika dia bertanya padamu, katakan padanya bahwa telur rebus saja mungkin bisa menetas. Orang tua itu melakukan apa yang disarankan, dan dia mulai membajak sawah. Raja lewat sambil mengendarai kudanya. Ketika orang tua itu melihatnya, dia berteriak dengan keras, "Oh, biarkan kacang rebus tumbuh dan panen menjadi lebih baik." Raja sangat kagum mendengar ini. Dia menghentikan kuda dan memanggil pria tua itu. Katakanlah, bagaimana mungkin untuk memanen kacang rebus? Itu tidak mungkin. Oh, tapi itu mungkin, Yang Mulia. Semungkin untuk menetaskan ayam dari telur rebus. Raja sangat terkejut ketika mendengar jawabannya. Dia menduga itu akal putri pria tua itu. Baiklah kalau begitu. Ambil seikat jerami ini dan ubah menjadi tali dan layar dan semua yang dibutuhkan di atas kapal. Jika tidak bisa, kau akan dihukum. Pria malang itu pulang lebih sedih kali ini. Dia kembali memberitahu putrinya semua yang telah terjadi. Jangan khawatir, Papa. Semua akan baik-baik saja. Sudah malam. Mari kita tidur dan besok kita akan mendapat jawabannya. Keesokan harinya, Laila mengambil sepotong kayu kecil dan memberikannya kepada ayahnya. Bawalah ini kepada raja dan katakan padanya bahwa jika dia dapat memotong roda pemintal dan membukanya, aku akan melakukan apapun yang dia inginkan dariku. Maka lelaki tua itu pergi ke raja dan memberitahu pesan Laila.
Putrimu memang sangat cerdas, tapi aku belum menyerah. Ambil cawan ini dan katakan padanya bahwa dengan itu dia harus mengosongkan seluruh lautan, sehingga mungkin kering seperti ladang. Lakukan itu atau kau tidak akan hidup untuk melihat hari berikutnya. Maka lelaki tua itu pulang ke rumah dengan ketakutan, membawa cangkir itu dengan hati-hati. Dia menangis ketika dia bicara dengan Laila. Laila, raja akhirnya memberi tugas yang sangat sulit. Dia bilang bahwa kau harus mengosongkan lautan dengan satu cawan ini. Gelas yang cantik. Baiklah, aku akan mendapatkan jawaban untuk raja di akhir hari. Jangan takut, Papa, karena tidak ada bahaya datang kepada kita. Hari itu, Laila sendiri pergi ke istana raja. Raja tercengang dengan kecantikannya. Apakah kau datang untuk mengakui kekalahan? Sama sekali tidak, Yang Mulia. Aku datang untuk bertanya apakah kau akan berbaik hati untuk menutup semua sungai dan juga aliran masuk ke laut. Hanya dengan begitu aku bisa mengosongkan laut. Sang raja terkagum pada betapa pintarnya gadis ini. Kau telah berhasil dalam semua tugasku. Tetapi izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan dan lihat seberapa baik kau menjawab semuanya. Katakanlah, apa hal terjauh yang bisa didengar seseorang? Yang Mulia, hal terjauh yang bisa didengar seseorang adalah suara guntur dan juga kebohongan. Kau benar. Lalu katakan padaku, bernilai seperti apa jenggotku? Jenggotmu, raja yang baik hati, bernilai 3 hari hujan di musim panas. Jawabanmu membuatku sangat bahagia. Kau mungkin saja menjadi gadis paling bijaksana di seluruh tanahku. Aku akan menepati janjiku dan menghadiahi ayahmu dengan koin emas sebanyak yang dia inginkan. Oh, terima kasih rajaku. Kau terlalu baik. Tapi aku ingin menjadikan kau ratuku. Apakah kau ingin menikahiku dan tinggal di istana bersamaku? Laila tidak langsung menanggapi, dan dia berpikir keras tentang apa yang dikatakan raja kepadanya. Yang Mulia, aku akan sangat senang menikah dengan Yang Mulia. Tetapi, aku akan melakukannya hanya jika kau menjanjikan satu hal padaku. Tentu saja. Dan apakah itu? Yang Mulia harus berjanji jika Yang Mulia marah padaku dan menyuruhku pergi, aku mungkin diizinkan untuk mengambil satu hal yang aku sukai dari istana. Apakah itu yang kau inginkan? Ya, tentu saja. Aku setuju untuk itu. Raja dan Laila lalu menikah pada hari berikutnya dalam upacara yang termegah. Mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia bersama. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia raja, ia menjadi sangat pemarah. Dia akan bertengkar dengan semua orang yang melayaninya. Suatu hari dia bertengkar hebat dengan ratunya. Kau pikir kau terlalu pintar bahkan untukku? Aku lelah denganmu. Keluar dari istana ini dan kembali ke tempat asalmu. Terserah padamu, rajaku. Tapi maukah kau minum denganku untuk terakhir kalinya? Setelah itu aku akan pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Tapi Laila menaruh ramuan tidur di minuman raja. Dan saat dia meminumnya, dia jatuh tertidur lelap. Dia membawa raja bersamanya kembali ke pondok tua yang sudah usang. Ketika dia bangun, dia terkejut menemukan dirinya tidak ada di istana. Dia melihat Laila duduk di sampingnya dan sangat marah. Kemana kau membawaku, wanita sombong? Kau akan dihukum karena menculik raja kerajaan. Tolong jangan marah padaku. Yang Mulia ingat janji yang telah dibuat, bahwa jika Yang Mulia menyuruh aku pergi, aku akan diizinkan untuk membawa satu hal yang paling aku sukai dari istana. Dan karena aku sangat mencintaimu, aku membawamu pergi bersamaku. Raja menyesali atas apa yang telah dia lakukan pada Laila, dan sekarang tahu betapa dia mencintainya. Maafkan aku, sayangku. Aku memang raja yang beruntung yang telah menikahi wanita yang bijak dan cantik sepertimu. Raja kembali ke istana dengan ratunya. Mereka berdua hidup lama dan bahagia dan tidak pernah bertengkar lagi. Dan jika mereka bertengkar, ratu selalu ada untuk memperbaikinya.